Silakan berikutnya siapa? Prof sedang proses, Prof. Untuk mata pelajaran IPS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Di sini saya perwakilan dari kelompok pelajaran IPS ingin menyampaikan tentang instrumen hasil belajar IPS. Di sini ada CP, indikator pelajaran, indikator soal, jenjang kognitif. CP-nya adalah CP-nya adalah mengenal ragam bentuk alam serta keterkaitannya dengan profesi masyarakat, lalu mengetahui dan masyarakat tempatnya serta upaya pelestariannya. Lalu dibagi menjadi pembelajarannya ini ada dua. Yang pertama ada mengetahui ragam bentang alam semesta dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat di bentang alam tersebut. Yang kedua ada menceritakan sejarah keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya dan bagaimana upaya melestarikannya. Lalu di atasnya ada indikator soal. Yang pertama ada membandingkan profesi masyarakat yang tinggal di dataran rendah dan juga alasan dan juga interaksinya. Untuk soalnya sendiri, C5 ini ada di eh, soal nomor 3 benar salah, soal nomor 2 jodohkan, soal nomor 3 isian, 3 uraian, dan juga 5 pilihan ganda. Untuk indikator yang mengarang naskah drama tentang interaksi profesi masyarakat di dataran rendah dan dataran tinggi itu eh, berasal dari C6. Soalnya ada di nomor 5 uraian atau esai. Indikator selanjutnya ada mengidentifikasi ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan juga masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk soalnya C1 ada di nomor 1 bagian pilihan ganda, nomor 2 benar salah, 1 jodohkan, 1 isian, dan juga 1 perayaan. Selanjutnya ada indikator menjelaskan pengaruh kebiasaan ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat. Soal C2 ini ada di nomor 4 PG, 5 jodohkan, 4 benar salah, dan 5 isian. Selanjutnya ada membiasakan melestarikan tradisi dan budaya daerah melalui kegiatan luar kelas dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Soalnya ada di nomor 1 benar salah, nomor 2 pilihan ganda, 3 jodohkan, 4 uraian, dan usian. Dan yang terakhir, indikator menelaah cerita sejarah yang berkaitan dengan tradisi atau budaya di daerah tempat tinggal. Untuk C4 itu soalnya ada di nomor 3 pilihan ganda, 4 jodohkan, 2 isian, dan 2 uraian, serta 5 benar salah. Berikut adalah soal pilihan ganda. Yang pertama ada tradisi yang berasal dari Betawi adalah itu eh, apa C1 atau mengidentifikasi hanya konseptualnya saja. Yang kedua, salah satu cara melestarikan budaya turun-temurun di sekolah itu C3.
atau membiasakan melestarikan. Soal nomor 3, pada zaman dahulu, Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan melakukan pertunjukan untuk menarik perhatian warga setempat. Benda yang dipakai untuk pertunjukan tersebut sekarang sudah menjadi sebuah warisan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Benda warisan tersebut yang dimaksud adalah soal nomor 3 ini termasuk C4 atau menelaah. Selanjutnya soal nomor 4. Salah satu dampak positif atau pengaruh dari keberagaman tradisi dan budaya adalah termasuk dalam C2 atau menjelaskan pengaruh dampak. Selanjutnya nomor 5, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dapat menanam tanaman teh dan kopi, tetapi tidak dapat membudidayakan perikanan. Sebaliknya, masyarakat dataran rendah dapat membudidayakan perikanan. Maka dari itu, untuk melengkapi kebutuhan masing-masing yang harus dilakukan, soal tersebut merujuk pada C5, itu membandingkan profesi dan juga interaksinya. Selanjutnya ada soal benar salah. Yang pertama ada dari C3, yaitu pernyataannya adalah membiasakan diri untuk mengikuti program pertukaran budaya dan juga ekstrakurikuler dari daerah di sekolah, yaitu merupakan salah satu upaya melestarikan kebudayaan Indonesia. Pernyataan kedua termasuk dalam ranah C1, yaitu tradisi lompat batu adalah tradisi yang berasal dari Pulau Papua. Selanjutnya dari ranah C5, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, mata pencahariannya dari perkebunan, sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran rendah, mata pencahariannya berasal dari bertani dan juga menangkap ikan. Selanjutnya ada dari ranah C2, pernyataannya adalah keberagaman budaya adalah salah satu hal yang dapat meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, yang dapat menimbulkan daya tarik bangsa asing untuk berkunjung. Dan yang terakhir, di ranah C4, ada dalam cerita Keong Mas, Raden Inu Kertapati yang sedang mencari calon istri akhirnya memilih untuk meminang Dewi Galuh untuk menjadi pasangan hidup. Selanjutnya ada menjodohkan. Ada pernyataan A. Yang pertama ada tradisi yang dilakukan untuk merayakan kehamilan seorang ibu yang telah memasuki usia 7 bulan, termasuk ke dalam ranah C1. Yang kedua, mata pencaharian masyarakat dataran tinggi dan mata pencaharian masyarakat dataran rendah, termasuk dalam ranah C5. Kemudian cara melestarikan kebudayaan daerah di sekolah termasuk C3, cerita daerah di mana sang anak yang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya termasuk C4. Dan terakhir, pengaruh keragaman budaya terhadap keutuhan NKRI termasuk dalam C2. Selanjutnya ada isian singkat. Jadi nomor 1 itu dari C1, yaitu soalnya adalah Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong adalah warisan budaya Indonesia yang berasal dari daerah. Jawabannya adalah Yogyakarta. Yang kedua, tradisi asal Bali yang dimana seseorang yang sudah meninggal jasadnya akan dibakar hingga menjadi abu dengan tujuan untuk membebaskan arwah orang yang telah meninggal tersebut dari ikatan duniawi menuju surga. Disebut tradisi, jawabannya adalah ngaben, dan itu termasuk ke dalam ranah C4 atau menelaah cerita di balik tradisi. Selanjutnya ada komoditi utama masyarakat dataran rendah dari sektor pertanian adalah padi, jagung, dan kacang. Sedangkan Coba komoditi satu-satu utama masyarakat dataran Halo, tinggi dalam sektor Halo. perkebunan Coba sama-sama, coba sama-sama. Mana mulai dari PG tadi ya. Itu C berapa?
C1, Prof. Satu. Oke, terus yang kedua. Sama-sama, bukan hanya L yang jawab. Nomor dua, C3, Bu. salah satu cara melestarikan budaya turun-temurun di sekolah. C3 budaya, karena ini kan terkait budaya kehidupan. C3 itu C berapa? Apa yang diaplikasikan? Yang diaplikasikannya apa? Yang diterapkannya apa? Yang diterapkan adalah kegiatannya seperti ekstrakurikuler. Nah, terus sebenarnya melestarikan budaya itu apa secara teorinya? Kan sudah tahu tuh, kan misalkan begini. Salah satu cara melestarikan budaya harus kompak, misalkan. Nah, seperti apa sih kompak itu kegiatannya? Nah, baru itu C3. Jadi harus ada jawabannya dulu. Melestarikan budaya turun-temurun, kompak, bekerja sama, apalagi. Nah, misalkan itu jawabannya. Nah, kompak itu seperti apa di activity-nya? Nah, itu baru C3. Itu ya. Makanya di teorinya dulu. Melestarikan budaya turun-temurun itu teorinya apa? Kalau ada teorinya, baru di sini aktivitasnya, baru itu dikatakan C3. Tapi kalau tidak ada teorinya, ya itu berarti C2. Itu ya. Nah, ini hati-hati di situ. Terus yang nomor 3. Oke. Di dalam soal PG harus singkat, jelas, padat. Tuh, beda dengan ketika soal itu adalah yang terkait dengan lomba. Itu harus ada infografis di situ kan, harus ada stimulus. Tapi kalau untuk di sekolah itu harus singkat, jelas. Nah, beda tujuan. Itu ya. Berarti harus ada kan melengkapi kalimat. Jadi kalimatnya ada berapa yang dilengkapi? Satu kan di situ. Jadi ini ada berapa kalimat di sini? Itu ya. Itu C berapa itu? C4, Prof. Menurut saya C1, Prof. Ya. Terus berikutnya.
C berapa? Nomor 4 itu C2, Prof. C berapa? C2. C2, oke. Terus, jadi jangan bertele-tele kalimatnya ini bingung anak gitu. Ke kelas berapa ini? Kelas 3, Prof. Tuh, kelas 3 suruh baca ini, baca aja belum jelas. Jadi harus singkat, jelas. C berapa itu? Maaf, Prof. Jadi sebenarnya saya masih eh, sebenarnya masih ragu untuk menjawab antara C4 atau C5, Prof. Tadi kan C5 itu ada nilai baik, benar, jelek, murah, mahal, cukup tidak waktu, cukup tidak uangnya, dan sebagainya. Ada permintaan itu. Itu yang dikatakan C5. Mau membuat mau membuat meja misalkan atau taplak meja, mana yang bahannya lebih lebih tahan lama dan murah. Nah, itu sudah C5. Ada beberapa bahan yang disajikan, bahan mana yang itu kuat dan murah. Nah, itu C5. Jadi sudah ada value, sudah ada terkait dengan
penilaian. Itu C5. Tapi kalau tadi berpikirnya ini A, kemudian B, kemudian balik lagi harus dibeginikan, harus dibeginikan, harus dibeginikan. Ada beberapa tahap berpikir. Bukan menyelesaikan soal seperti di matematik, bukan. Tapi antara kondisi dengan kondisi itu harus ditimbang-timbang, harus diselidiki. Terus bolak-balik kita menimang ini, balik lagi dilihat itu, dilihat ini. Nah, proses berpikir itu adalah C4. Mana yang baik, mana yang jelek, mana yang murah, mana. Nah, itu adalah C5. Itu. Sama dianalisis dulu. Makanya kan C5 itu, kalau anak sudah mampu C5, dia sudah mampu dari C1 sampai C4. Karena dia sudah di tanggal 5, dia tahu tanggal 1 sampai 4. Gitu. Itu ya. Gimana, Febe? Maaf, Prof. Sebelumnya saya izin berpendapat untuk ya. soal nomor 5 Oke. itu, menurut saya itu ada di C4 karena pada kalimat pertama itu dijelaskan dataran tinggi, terus di kalimat kedua itu dijelaskan dataran rendah, tetapi pada pada pertanyaannya itu bukan membandingkan antara dataran tinggi dengan dataran rendah, tapi itu menganalisis apa yang dibutuhkan agar terjadinya apa yang dibutuhkan dari kedua masing-masing tersebut. Oke, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dapat menanam tanaman teh dan kopi, tetapi tidak dapat membudidayakan perikanan. Oke, maka dataran rendah dapat membudidayakan perikanan. Oke, melengkapi kebutuhan masing-masing. Yang harus dilakukan adalah, jawabannya apa? Jawabannya yang A, Prof. Transaksi. Oh, apa yang dianalisis, nak? Kalau tahu ilmunya gitu kan, dia kan jadi melototin karena tidak tahu ilmunya, ya kan? Gitu. Nah, kalian kan calon guru harus tahu keilmuannya. Kalau saya dengan praktis kan orang matematik, jadi melototin bingung itu jawabannya. Itu ya. Nah, artinya begini. Apa yang ditimbang-timbang kan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dengan menanam teh kopi tetapi tidak dapat membudidayakan perikanan. Masing-masing untuk kebutuhan hidup, oke. Oh, oh iya. Beda ya, beda di pola itu. Nah, kenapa harus barter? Kenapa tidak beli aja pakai uang? Iya kan? Iya kan? Nah, ya sudah, aku tidak bisa membudidayakan uang, ya udah aku beli kepadamu. Kan begitu. Iya kan? Iya kan? Nah, kenapa harus dibarter gitu? Gini, ya dianalisis ya. Tapi ini paham sebenarnya ya, Pak Kris paham ya? Dataran rendah dapat memberikan ikan, iya paham. Makanya kan di sini artinya tadi, nah yang apa sih yang diselidiki? Jadi kita punya satu konteks. Oh ini tidak bisa menghasilkan A. Oh ini tidak bisa menghasilkan B. Ya harus tahu dong mengapa harus memilih A. Nah itu apakah dianalisis? Apakah kita paham bahwa ini butuhnya apa? Ini butuhnya apa? Gitu ya. Nah, tapi kalau yang dimaksud analisis itu ada satu data yang itu perlu dijadikan sebagai rangkaian dengan data berikutnya. Tuh ya, jadi C4 itu. Di sini masyarakat tapi dapat membudayakan iya. Terus itu kan. Nah, makanya jadi kenapa pilihannya itu. Tapi bukan C5 karena tidak ada value kan. Tidak ada value. Kecuali kalau misalkan
ikan itu akan akan dijual dengan atau hasil ada kaitannya kalau misalkan dengan angka misalkan. Nah, akan dihasilkan misalkan di daerah ini menghasilkan budidayanya kopinya dengan income-nya sekian atau JPD-nya sekian misalkan. Kemudian masyarakat dataran rendah dapat membudidayakan perikanan. Tapi di sini tidak ada perbandingan dengan yang lainnya kan. Nah, jadi kita bisa membandingkan itu lebih 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 memenuhi konsumen apa itu pangan pokok apa pangan apa kalau ikan dibandingkan dengan kopi atau untuk memenuhi eh, hidup sehat misalkan apakah itu dari produksi dari masyarakat tinggi atau rendah itu ya nah itu C5 jadi kita sudah membandingkan sudah menilai kalau kaitannya dengan kesehatan apakah kopi teh ataukah ikan nah itu ya itu C5 jadi kita sudah membandingkan mana yang baik mana yang bermanfaat mana yang nah itu yang di C5 begitu. Nah, hanya tadi antara C2 dengan C4 tadi ya. Kalau C5 sudah jelas ya tidak ada. Nah, ini kalimatnya bukan untuk anak kelas 3 ya. Kalau anak kelas 3 terlalu tinggi nih. Untuk anak kelas 3 kalimat ini. Karena di sini artinya begini. Saya menganalisis itu bukan menganalisis jawaban. Mana ya nomor A benar gak sih? Nomor B benar gak sih? Bukan begitu yang namanya analisis. Tapi yang dianalisis itu adalah konteks yang ada di dalam soal. Itu yang dianalisis. Itu ya. Nah, tapi kalau saya milih mana A, B, C atau D, nah itu bukan menganalisis. Karena untuk menjawab itu pasti kan saya perlu ngisir dulu itu kalimat nomor A seperti apa, bandingkan dengan nomor B, bandingkan dengan C dan seterusnya. Jadi bukan dilihat dari bagaimana seseorang memilih jawaban yang tertera di dalam pilihan. Tapi C4 itu adalah bagaimana ketika mendapatkan data di dalam stimulus, kemudian dibandingkan antara satu data dengan data lain. Itu ya. Oke. Saya cenderung C2 ini. Paham? Karena harus barter. Itu ya. Oke, berikut. Tadi yang C4 tadi, siapa tadi yang temannya PB? Tadi alasannya apa, Nak? Maaf, Prof. Saya jawab C4 karena tadi kan di kalimat pertamanya itu dikatakan bahwa di dataran tinggi itu bisa ngasilin A tapi nggak bisa ngasilin B. Terus di kalimat kedua itu dijelaskan bahwa dataran rendah itu bisa ngasilin apa yang tidak dihasilin di dataran tinggi. Tapi pertanyaannya itu menganalisis bagaimana agar dua-duanya itu bisa menghasilkan kebutuhannya bisa terpenuhi gitu. Paham. Supaya kebutuhannya terbukti di dataran rendah dan tinggi apa yang harus dilakukan itu ya. Paham. Berarti aku harus tahu apa yang harus dilakukan untuk di daerah dataran tinggi kalau ini tidak ada. Aku harus tahu dataran rendah kalau ini tidak ada. Nah, itu berarti paham. Ya. Oke, berikutnya. Nah, singkat ya, jangan panjang-panjang, Membiasakan diri ke program budaya sekolah adalah salah satu upaya melestarikan budaya Indonesia. Oke. Tradisi lompat batu, oke. Masyarakat yang ditinggal di dataran tinggi dari perkebunan, masyarakat tinggal di apa yang C5-nya? C5 itu menilai bukan membandingkan.
Dan mata pencaharian dari perkebunan sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah dari menangkap ikan. Nah, maksudnya apa ini kalimat? Maksudnya apa? Kan kalau kita di dalam BS itu intinya menilai ini benar atau salah gitu ya. Jadi bukan berpikirnya celima, bukan. Tapi kita tahu itu setelah diingat itu salah. Tahu setelah dipahami itu benar gitu itu ya. Jadi bukan oh itu menilai berarti itu celima, bukan demikian. Gitu ya. Di nomor 3 itu tidak jelas ini. Oke, coba di esainya. Coba di esainya. Demak, Gareng, Petruk, Bagong, Warisan. Oke. Tradisi Bali meninggalkan jasadnya tradisi itu ingat apa? Paham? Gak ada yang dianalisis. Itu ingat kan? Itu ingatan. C1. Sedangkan itu bukan di awal kalimat. Sedangkan itu setelah koma. Nomor 3. Mana? Menilai ya. Menilainya dipelajarin lagi. Ini belum bukan menilai. Di C1. Salah satu cara melestarikan budaya adalah dengan mengikuti kegiatan. Oh ya, C3 ya. Indonesia adalah negara kaya beragam, namun banyak yang tidak memiliki kesadaran sehingga dapat dampak negatifnya. Oke, ya. Itu yang nomor 3 ya, masih salah ya. Oke, ini sudah agak terlihat bagus. Silakan lanjut untuk mata pelajaran berikutnya. Tinggal diperbaiki lagi yang C5-nya ya. C4, C5 diperbaiki lagi. Habis ya? Waktunya habis? Habis sih Pak Kris? Masih bro. Masih sampai jam berapa kita? Untuk waktu pelaksanaan sampai pukul berapa rekan-rekan? 15.30 bro. Ya, sudah habis. Sudah habis berarti. UTS ya? TS. 15.30. Oh, I see. Iya, Bukan 15.30. Oh, I see. 3 SKS ya? 3 SKS. Oh, oke. Monggo lanjut. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sini saya Andrian Teparjeti selaku dengarkan nggak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Andrian Teparjeti selaku perwakilan dari kelompok 4, yaitu dengan materi matematika. Nah, di sini ada capaian pelajaran di mana peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan number yang tahap.
pada bilangan caca ini sampai 1 juta. Nah, mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Mereka dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, ini juga mereka dapat membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan termasuk pecahan campuran, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, serta melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Mereka dapat mengubah pecahan menjadi desimal, membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Nah, di sini ada indikator dari soalnya, yang dimana pertama itu membandingkan bilangan cacah, yang dimana jenjang kognitifnya ini di C2 di nomor soalnya nomor 1 dan 2 pada pilihan ganda. Nah, ini kata soal yang kedua itu menentukan nilai tempat pada bilangan satuan, puluhan, ribuan, puluhan ribu, serta ratusan ribu, yang dimana jenjang kognitifnya ini di pada C3 yang terdapat pada soal nomor 3 di pilihan ganda serta nomor 21 pada uraian. Nah, yang selanjutnya itu menguraikan bilangan cacah, di mana jenjang kognitifnya itu C4 ya, yang terdapat pada soal nomor 4 pada pilihan ganda. Selanjutnya menyimpulkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan serta pembagian bilangan, di mana jenjang kognitifnya ini C5 yang terdapat pada soal nomor 5 di pilihan ganda serta nomor 24 pada uraian. Nah, selanjutnya itu memecahkan masalah sehari-hari dengan KPK dan FPB. Dimana di sini jenjang kognitifnya itu C4 yang terdapat pada soal nomor 16 sampai 17 pada isian singkat dan nomor 22 pada uraian. Nah, selanjutnya itu ada mengidentifikasi pola bilangan membesar dan mengecil, yang mana jenjang kognitifnya ini adalah C3 yang terdapat pada nomor 5 pada pilihan ganda serta nomor 18 sampai 19 pada isian singkat. Selanjutnya itu ada mengaitkan masalah sehari-hari dengan rasio satuan, di mana jenjang kognitifnya ini pada C4 yang terdapat pada soal nomor 6 sampai 7 pada soal benar dan salah, nomor 20 pada isian singkat, dan nomor 25 pada uraian. Nah, selanjutnya itu ada memecahkan masalah soal keliling berbagai bentuk bangun data serta kebohongannya, di mana jenjang kognitif ini pada C4 yang terdapat pada soal nomor 8 sampai 10 di benar dan salah, dan nomor 23 pada uraian. Nah, yang terakhir itu mengecek hasil perhitungan keliling berbagai bentuk bangun datar serta gabungannya, di mana jenjang kognitifnya ini di C5 yang terdapat pada soal 11 sampai 15 dengan menjodohkan. Nah, ini instrumen hasil pembelajaran matematikanya. Yang pertama itu pilihan ganda, di mana nomor 1 ini soalnya adalah dari bilangan 15, 27, dan 22, urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Yang dimana yang ini termasuk dari C2. Nah, yang kedua itu pilihlah simbol yang tepat untuk menyatakan hubungan antara 450.000 dan 475.000. Yang dimana jenjang kognitif ini kita dapat pada C2. Nah, yang ketiga itu jika kita melihat bilangan 125.736, berapa nilai tempat dari angka 7? Nah, ini merupakan jenjang kognitif dari C3. Selanjutnya bilangan 3.256 dapat diuraikan menjadi, nah di sini jenjang kognitifnya itu pada C4. Nah, yang kelima, seorang peneliti memiliki 120 kg padi. Nah, ia membagikan padi tersebut ke dalam 4 karung dengan jumlah yang sama. Berapa kilogram padi di setiap karung? Nah, ini termasuk jenjang kognitif dari C5.
Nah, selanjutnya ini ada soal benar dan salah, di mana nomor 6 itu jika 4 apel harganya 8.000, maka rasio satuannya untuk harga satu apel ini adalah 2.000 per apel. Nah, ini jenjang kognitif dari isian singkat. Nah, yang nomor 7 juga sama, itu dari C4. Yang nomor 8, keliling sebuah persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 4 cm sama dengan 28 cm. Nah, ini termasuk dari jenjang kognitif dari C3. Nah, selanjutnya, sebuah keliling dengan jari-jari 7 memiliki keliling sekitar 44 cm. Nah, ini termasuk dari C3. C4. Yang nomor 10, keliling sebuah lingkaran dengan jari-jari 3 cm adalah sekitar 19,2 cm. Nah, ini termasuk dari C4. Nah, ini untuk pasangan yang menjodohkan, di mana menjodohkan nama bangun datar di kolom A dengan hasil penghitungan keliling pada kolom B. Nah, ini termasuk dari C5. Nah, selanjutnya ini untuk istilah titik di bawah. Ini isian singkat, di mana Rina dan Joni memiliki beberapa buku. Nah, Rina memiliki 18 buku dan Joni memiliki 30 buku. Nah, hitunglah APK dari jumlah buku yang dimiliki Rina dan Joni. Nah, ini termasuk dari C4. Yang nomor 17 juga sama dari C4, yang mana dalam kelas terdapat 48 pensil dan 72 penghapus. Jika pensil dan penghapus akan dibagikan kepada siswa dengan jumlah yang sama, berapa banyak pensil dan penghapus yang akan didapat setiap siswa? Nah, selanjutnya itu urutkan bilangan berikut menunjukkan pola yang membesar, di mana ini termasuk dari jenjang kognitif C3. Nah, selanjutnya urutkan bilangan dari 30, 27, 24, 21, dan seterusnya, itu termasuk bilangan jenjang kognitif dari C3 juga sama. Terus yang nomor 20, sebuah resep kue membutuhkan 3 cangkir tepung dan 1 cangkir gula. Jika kamu ingin membuat kue dengan jumlah tepung 9 cangkir, berapa banyak gula yang kamu butuhkan? Nah, ini termasuk dari jenjang kognitif C3. Udah. Dari yang nomor 1. Yuk, nomor 1 silahkan. Dari nomor 1 ya. Coba kira-kira nomor 1 masuk ke C1, C2 atau berapa? Silahkan berpendapat. Siapa? Silahkan dijawab.
Ya, dari bilangan 15, 27 dan 22. Yuk, dari bilangan 15, 27 dan 22, urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Silakan. Siapa saja boleh berpendapat. Yuk, sampaikan melalui Zoom. Untuk C-nya itu C5 Pak, karena dia itu harus menentukan mana yang besar dan mana yang kecil, lalu mereka harus mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, mengurutkan dulu, lalu mengurutkan kembali dilihat dari jawabannya. Jadi jadi kenapa ini C5? Karena siswa ini harus menentukan mana angka yang kecil, mana angka yang besar. Nah, setelah itu siswa ini harus mengurutkan lagi nilai angka yang dari yang terkecil hingga terbesar. Ada yang versi C4, ada nggak? Tadi dengar-dengar ada yang menjawab versinya C4. Ya. Nah, ada yang versi C4 tadi mana? Ya, silahkan. Atau yang kelompoknya, silakan. Di dalam kelompok. Ya, menambahkan. Sama. C3, kenapa C3 tadi? Karena ada proses mengurutkan, Pak. Ya, oke, tadi sesuai ya. C5. Lanjut. Ya, untuk nomor 2 ini ini ya C4, karena di sini siswa ini hanya perlu membandingkan antara bilang 450.000 dengan 475.000.
Andrean, ini kok bentuknya pertanyaan, ini PG-nya dari mana ini? Bentuk PG-nya ini. Ibu, tadi ya Bu, maaf Prof, itu ada kekeliruan. Nanti akan saya perbaiki. Terus berikutnya. Mana yang berpikir tingkat tingginya yang mana? Ya Bu, ini untuk nomor 3 ini itu ya, jadi ini Yang lainnya dimatikan dulu. untuk nomor 3 ini itu Yang lainnya nggak tahu. C2 Ibu. Karena siswa ini Yang C4, C5-nya mana? C4, C5. Ya Bu, ini untuk nomor 3 ini jawaban saya. Oh iya, telepon. Lupa saking panik apa? Jadi untuk nomor 3 ini itu jawabannya enggak. Apa nomor 3? Nomor 3 ini jawabannya C3 karena dia itu menentukan nilai tempat dari angka 7. Jadi yang dimaksud C3 itu apa? Dari tadi saya ngoceh, ketemu beda lagi. Jadi yang beda dengan saya cuma kelompok PB ini. PB, terus tadi siapa lagi tadi? Melanda, siapa lagi? Hanya itu yang belajar. Kan tadi sudah dikasih tahu. Bagaimana kalau itu C3, bagaimana kalau itu C4, bagaimana kalau itu C5. Kata L tadi Bu, saya masih bingung membedakan C4, C5. Udah tak jelasin. Yang belajar cuma itu, yang lainnya beda lagi. Gitu. Apa yang diaplikasikan dalam hal ini?
Maaf, Prof, izin menjawab. Untuk nomor 3, menurut kelompok saya itu termasuk C3, C2, maaf. Karena memahami nilai tempat dari angka 7 tersebut. Iya. Apa bedanya dengan ingatan? Coba. Ingat apa C2? C2, Prof. 2. Oke. Yang membedakannya apa? Kalau misalkan saya beri lagi angkanya 250.745. Sama tidak kemampuannya dengan yang nomor 3? Bilangannya 250.740 misalnya. Sama tidak mengukurnya dengan nomor 3 ini? Sama tidak menyelesaikan nomor 3 ini dengan yang saya sampaikan? Sama tidak? Sama. Jangan ragu. Sama Ibu. Sama. Kalau sama berarti itu bukan ingat, tapi paham. Tapi kalau seperti tadi, misalkan tadi apa tuh, sila kelima dari Pancasila adalah, nah, emang bisa ada soal lain untuk hal tersebut, ya kan? Cuman satu kan jawabannya. Tidak bisa kita tanyakan lagi itu jawaban ibu nanya apa gitu. Tapi misalkan ibu kota Indonesia adalah Jakarta, gitu kan? Nah, terus kita mau nanya lagi yang jawabannya Jakarta apa? Kan cuma ibu kota cuma Jakarta. Ya kan? Tidak ada lagi yang lain. Berarti itu ingat. Ketika ibu kota Indonesia adalah misalkan Bogor. Lah, salah lah. Itu kan Jakarta. Ya gitu kan? Tidak ada lagi jawaban yang lain. Nah, itu C1. Tapi kalau yang ini bilangannya yang dari Andrean kan 125.736. Terus kalau saya bilang lagi, kalau bilangannya 250.740. Nah, sama tidak jawabannya dengan 7 di sini? Nah, berarti kalau memang sama, berarti saya paham. Kalau jawabannya tidak sama, jadi jawabannya apa di sini? Dan jawabannya apa? Yang mana? Ratusan Ibu. Nah, oke. Nah, berarti yang tadi soal saya tuh 250.740. 7-nya ratusan bukan? Iya, Nah, ratusan. berarti kan Andrean paham. Kalau Andrean jawab, oh enggak Bu, itu puluhan. Berarti Andrean tidak paham. Itu maksudnya antara ingatan dengan pemahaman. Jadi kalau ingatan dia recall yang ada di otak. Tapi kalau pemahaman, saya kerjakan ini bisa, saya kerjakan ini bisa, saya kerjakan ini bisa, itu paham. Itu ya. Nah, itu bedanya. Nah, terus yang tadi dikatakan itu penerapan, apanya yang diterapkan? Tidak ada yang diterapkan. Situ ya. Oke, berikut.
Ibu untuk yang nomor 4 ini C4 Ibu, karena siswa ini harus menganalisis dulu angka-angka dari yang 3.256 ini menjadi misalnya 3 jadi 3.000, 2-nya itu menjadi ratusan, yang 5 menjadi puluhan, yang 6 menjadi satuan gitu.
Gangguan ya, Prof. Bukan gangguan, habis pulsanya, Oh, habis pingsan. paketnya. Iya, Ya, Prof. nyedot. Ini tiba-tiba ada tulisan sudah nyedot 5.000, sudah nyedot 15.000. Waduh, Oke. sering banget begitu. Tapi tidak ada info. Kan kita paketnya yang Pasca bayar ya, Prof ya? yang mana sih yang bagus, Pak Kris? Saya tuh bingung setiap kali nyedot aja kerjaannya. Ya, yang bagus dipaketin paket sebulan yang kebutuhan Prof berapa? Pakai nomor Telkomsel, Mama. Sebulan 150 giga cukup apa tidak? Kira-kira kan gitu. Ya, saya paketnya 54 giga tuh udah kadang butuh banyak gitu. Nah, kemarin Ya, kita kasih banyak gitu kan. Nah, cuman di sini salah satu paket Anda tinggal 500 gitu kan. Terus yang sekarang salah satu internet nasional tinggal 500 gitu kan. oh Oh, ya. tiba-tiba berikutnya Anda sudah menggunakan 5.000 pulsa. Berikutnya lagi selang selang 5 menit. Padahal tadi Habis. menggunakan lab school kan? Tadi menggunakan lab school. Jadi Lebih. keluar lab school itu sudah nyedot lagi 10.000. Mantap itu. Ya, ya memang. Kaya-kaya kan orang Telkom. Ya, itu pemberitahuannya setelah terjadi. Ya, yes, Oke, Prof. lanjut. Mohon Monggo, arahan, Prof. ya Lanjut. dipelajari lagi eh, yang membedakan antara C1, C2, C3, C4, C5, C6. Itu ya, dipelajari lagi. Jadi harus betul-betul memiliki kemampuan bagaimana menggunakan KKO. Itu ya. Nah, terus dipahami betul, baca buku yang belumnya itu. Apa sih yang dimaksud dengan C1? Kemampuan berpikir apa C1, C2 sampai C6 itu dipelajari lagi. Ya, kalau itu sudah kuat, nanti mata pelajaran apapun itu tidak akan sulit untuk bisa membuatnya karena kita sudah paham tentang kemampuan berpikirnya. Itu ya. Jadi yang masih belum kuat itu tentang kemampuan berpikirnya. Jadi kita harus dipelajari lagi yang taksonomi Bloomnya ini. Kan recall itu berarti kan mengeluarkan apa yang ada di otak kita. Itu C1. Tapi kalau saya gunakan apa yang ada di otak kita untuk bisa menyelesaikan hanya satu langkah, itu berarti langkah berpikir maksudnya itu adalah paham. Jadi kalau paham tuh dikasih konteks A, dia bisa. Dikasih konteks B, dia bisa. Nah, itu paham. Itu ya. Nah, itu di C2. Nah, kalau C3 berarti saya mempunyai A teorinya, saya gunakan. Nah, itu C3. Ya, jadi misalkan kalau matematika itu menghitung volume bak mandi. Nah, kan teorinya tidak ada menghitung bak mandi, yang ada juga bak mandinya bentuk apa? Balok, misalkan. Oh, berarti menghitung balok teorinya. Nah, yang digunakan untuk menghitung bak mandi, berarti itu secara ke apply di situ.
Itu ya. Nah, C4 berarti ada berpikir menimbang-nimbang. Menimbang satu data dengan data lain, ditimbang lagi, bolak-balik berpikirnya itu C4. Nah, C5 sudah ada judge. Ini baik, ini jelek, ini singkat, ini lama dan sebagainya. Jadi ada value, ada judge-nya yang harus kita jadikan sebagai endingnya. Itu C5. Kalau C6 tidak akan sama, Andin tidak akan sama dengan Siva. Rofib tidak akan sama. Nah, itu berarti sudah create. Tapi kalau Rofib sama dengan Putri ya berarti Rofib belum create, Putri belum create karena sama gitu. Tapi kalau misalkan ternyata Mulanda beda ya ini. Oh, Mulanda bisa menggunakan ini ya lebih simpel ya ini. Oh, bisa juga ya ini. Ada berapa pertanyaan terkait dengan produknya itu. Oh, itu berarti Mulanda sudah create di situ. Jadi create itu tidak sama dengan yang lain. Bukan tidak samanya jelek begitu kan, tapi ada lebihnya gitu. Variatifnya berbeda. Itu create di situ. Itu dipelajari betul itu. Nah, nanti baru kalau itu sudah paham bagaimana berpikirnya. Jadi kita latihan, mana soal ini teman-teman dikumpulkan di drive. Kita latihan, mana buka kerjaan Salwa misalkan. Saya pelajari nih Salwa yang mana ini C1, mana C2 dan seterusnya. Terus latih itu. Ya. Karena itu keterampilan tidak bisa hanya serta-merta, tidak bisa. Nah, itu yang harus dilatihkan di situ ya, pelajari lagi, kemudian nanti UTS di stop ya Andrean. Ya. Nah, untuk UTS nanti membuat soalnya itu membuat soal banyak. Nah, membuat soal. Oke. Itu yang mana? Udah belum kelihatan ya? Belum, Bro. Sebentar. Nah, nanti membuat soalnya seperti ini ya. Kan nanti disuruh membuat soal di tugasnya buatlah masing-masing 4 butir soal mapel IPS, misalkan tipe apa gitu ya. Nah, dibuatkannya begini ya. Mata pelajarannya misalkan IPS di sini. IPS, ikut cetak. Ini misalkan IPS, kemudian kelasnya kelas 4 semester 1 misalkan. Terus CP-nya apa, indikatornya apa. Indikator soal ya, indikator pembelajaran dulu. Materinya tentang apa, kemudian tingkat kesukarannya C berapa, kemudian indikator soal. Ya, baru dibikinkan soalnya. Tuh. Ya, dibuat. Oke, saya kirimkan ke Pak Kris untuk UTS-nya ya. Ya, Bro. Oke, ada pertanyaan? Nanti itu take home dikumpulkan besok. Besok pukul berapa? 15 ya. Terus soalnya saya kirim di sini.
Izin Prof, mau Ya, tanya. Kalau deadline-nya diperpanjang boleh nggak ya Prof? nah, kenapa belum mulai? Sudah sampai jam 8 malam ya? Sudah sampai jam 3 kan? Karena jam 3 sampai jam 3 tuh 24 jam. Izin Prof, kalau sampai Sabtu sampai jam 8 pagi. Izin maaf Prof, salah. Sabtu, Maaf Prof, salah. malam minggu. Kan besok dikumpulkannya Sabtu. Jam 8 malam berarti malam minggu dikumpulkannya. Mau jam 8 besok pagi. Maaf Prof, salah Prof. Eh, Kalau kalau semisal maksudnya memastikan kalau Sabtu itu jam 8 malam. iya, jam 8 malam. Di situ kan jam 13, jam 15 kan? Jam 3 sore besok. Nah, sudah dicoba lah sampai jam 8 malam. Ya. Oke, soalnya sudah dikirim ya. Ya Prof, izin saya share ya Prof. Ya. Nanti soalnya belajar dibuat latihan yang itu yang di kartu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, makasih semuanya. Pak Kris, makasih. Ya, Assalamualaikum. Sami-sami Prof Iva. Ya, selamat Ya, sore. sampai jumpa lagi waktu. Selamat Kirim dulu berakhir duluan pekan. ya. Ya Prof, Terima kasih mari banyak, Prof. Prof. Terima kasih Prof Iva. Ya.